Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Andriastuti dari kelas 11 TKJJ absen 13. Saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai bab 4, yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. A. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Berikut ini paparan makna dari ketiga konsep tersebut. A. Politik luar negeri, yaitu seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. B. Hubungan luar negeri, yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. C. Politik internasional, yaitu politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, maka setiap negara membutuhkan bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, maka setiap negara harus mengadakan hubungan baik dengan negara lain. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain jika kedaulatan negara yang bersangkutan sudah diakui oleh negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional. Di antaranya, A. Faktor internal, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup dari negara yang bersangkutan, baik dari kudeta dalam negeri maupun intervensi dari negara lain. B. Faktor eksternal, yaitu ada ketentuan hukum alam yang menyatakan bahwa suatu negara tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Arti penting hubungan internasional bagi Indonesia. Hubungan internasional bagi bangsa Indonesia adalah hal yang sangat penting dalam rangka memenuhi kepentingan nasional yang tidak dapat atau belum dapat dipenuhi sendiri dengan menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama di bidang bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja para aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu, juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri.
Corak khas politik luar negeri Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari amanat konstitusi kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat tentang tujuan negara, yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengingat awal pendirian negara Republik Indonesia dihadapkan pada dua kekuasaan negara, yaitu yang pertama yaitu Blok Barat di bawah kendali Amerika Serikat dan dengan sekutunya dengan mengusung ideologi liberal. Yang kedua Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Dr. Anies Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pada tanggal 2 September tahun 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia dengan judul Mendayung Antara Dua Karang. Dari pidato beliau ini kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif. Yang dimaksudkan bebas adalah Indonesia tidak memihak kepada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif berarti dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasional, melainkan bersifat aktif. Aktif yang dimaksud di sini bahwa kita selalu berperan serta secara aktif dalam rangka menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi. Tujuan politik luar negeri. 1. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada 3 tujuan politik luar negeri kita. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan. Yang kedua, memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi. Dan yang terakhir adalah memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan sosial. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Hatta atau Wakil Presiden. Ada 4 tujuan politik luar negeri kita. Pertama yaitu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Sifat politik luar negeri. 1. Bebas aktif, yaitu politik yang tidak terikat pada suatu blok negara adikuasa tertentu. Yang kedua, anti kolonialisme, yaitu negara Indonesia menunjukkan prinsipnya, komitmennya terhadap anti kolonialisme sesuai dengan amanat konstitusi. Yang ketiga, mengabdi kepada kepentingan nasional, yaitu politik luar negeri yang dilaksanakan muaranya adalah untuk kepentingan nasional kita dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan yang terakhir adalah demokratis, yaitu segala sesuatu tidak boleh hanya didominasi. Pelaksanaan politik luar negeri. 1. Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB tahun 1961. Yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. Dan yang terakhir adalah Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Dalam suatu lingkup masyarakat, keberadaan organisasi sangat penting bagi sebuah wadah berkumpulnya sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Hal ini juga berlaku dalam lingkup masyarakat dunia internasional, sehingga muncul berbagai macam organisasi internasional. Organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan, dan lain-lain. Peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional. Yang pertama yaitu peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Dengan suara bulat dari para negara anggota, hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Di antaranya, 1. Menteri Luar Negeri Adem Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB pada masa sidang tahun 1974. Yang kedua, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 1974 sampai 1975, 1995 sampai 1996, dan yang terakhir masa bakti 2007 sampai 2009. Yang ketiga, menjadi Komisi Hukum Internasional PBB atau International Law Commission dan mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri Mohtar Kusumaatmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992 sampai 2001. Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC pada periode 2007 sampai 2011 dan masa tugas yang terakhir tahun 2012 sampai 2016. Yang keempat, menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia. Indonesia terpilih kembali untuk periode 2007 sampai 2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. Dan yang kelima adalah mengirim kontingen Garuda dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia. Indonesia terlibat dalam misi ini dimulai sejak tahun 1957 dan sudah diakui oleh semua pihak. Yang kedua yaitu peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN ini sangat besar, tidak hanya dalam bidang ekonomi, namun dalam bidang keamanan juga sangat besar. Salah satu pendiri ASEAN, Indonesia telah mendapat kepercayaan untuk mengadakan KTT, di antaranya A. KTT pertama, dilaksanakan tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976 di Bali. Yang dihasilkan dalam KTT pertama adalah 1. Deklarasi ASEAN Bali Concord, yaitu berisi berbagai program yang akan menjadi kerangka kerjasama ASEAN selanjutnya. Kerjasama ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua, perjanjian persahabatan dan kerjasama. Dalam perjanjian ini disepakati prinsip-prinsip dalam hubungan satu sama lain. Prinsip ini antara lain tidak campur tangan urusan dalam negeri suatu sama lain, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai, dan menolak penggunaan ancaman atau kekerasan. B. Pertemuan informal pemimpin negara ASEAN 1. Diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pada pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT kelima di Bangkok pada bulan Desember tahun 1995. C. KTT ASEAN ke-9 dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003 di Bali. Yang dihasilkan adalah 1. Deklarasi ASEAN Bali Concord 2 sebagai kelanjutan dari Bali Concord 1 tahun 1976. Bali Concord 2 berfungsi untuk memperketat visi ASEAN 2020
Dalam Bali Concord 2 ditetapkan komunitas ASEAN yang didasarkan atas 3 pilar, yaitu 1. Komunitas keamanan ASEAN, yang kedua komunitas ekonomi ASEAN, dan yang ketiga adalah komunitas sosial budaya ASEAN. D. KTT ASEAN ke-19 dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 November 2011 di Bali. Yang didapat adalah kesepakatan kawasan bebas nuklir di ASEAN. 3. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok atau GNB. Gerakan non-blok atau GNB ini merupakan wadah untuk negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam konfrontasi perang dingin. Mengingat politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia, secara tidak langsung mengisyaratkan adanya peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Pemrakarsa gerakan non-blok. Yang pertama, Ir Soekarno dari Indonesia, yang kedua Gamal Abdul Nasir dari Mesir, yang ketiga Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, yang keempat Pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan yang terakhir adalah Kwame Nkrumah dari Ghana. Yang kedua ketua GNB pada tahun 1991, yang ketiga penyelenggara KTT GNB, dan yang terakhir adalah memecahkan masalah-masalah dunia berdasar pada asas keadilan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.